Shalom Next Gen, mari sama-sama kita bawa hati kita, pikiran kita mau tujukan untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus.
is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshaken. Dari rumah masing-masing yuk sama-sama kita bangkit berdiri and let us praise the Lord. Woo! Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. This love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control, out of control. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh, 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 oh. Pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. In your heart I'm found. I want you, I want you. You won't let me down. You got me, you got me. This love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh, 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 oh. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh,
into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh. Whoa. Oh, whoa, whoa, whoa. Oh, whoa. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love, this is real love. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau udah hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun kami harus beribadah masih dari rumah. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu gak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya dalam setiap season dalam kehidupan kami, Engkau selalu bekerja, Engkau selalu setia, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami bisa bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan ke QR Code ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, haleluya. Shalom semuanya, apa kabar? Kembali kita berjumpa kembali di Next Gen Online Service pada hari ini. Dan sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami masih bisa beribadah, dan kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada kami dan keluarga kami sampai hari ini. Dimanapun kami berada, di keadaan apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, kami percaya Tuhan menuntun kami dan Tuhan membimbing kami, dan Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, untuk pujian penyembahan yang boleh sama-sama kami nikmati, sehingga hadirat Tuhan boleh kami rasakan. Terima kasih, dan sebentar kami akan mendengar, merenungkan firman-Mu. Tuhan, bicaralah pada setiap kami, dan kami siap untuk mendengar dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi shalom, kita kembali berjumpa di Next Gen Online Service. Hari ini kita akan membahas serial I Have Question. Dan seri yang ketiga ini kita bicara mengenai words atau kata-kata. Guys, beberapa hari ini di YouTube sempat heboh dengan ada 2 orang yang bercanda di dalam talk show atau podcast. Dan candaan mereka membuat ada beberapa orang yang tidak nyaman dengan diskusi mereka, dan mereka merasa tersakiti atau terlukai dengan candaan mereka. Nah, sering kita mendengar peribahasa stick and stone may break my bones, but words will never hurt me. Atau sering dalam bahasa Indonesianya katakan, tongkat dan batu bisa mematahkan tulangku, tetapi kata-kata tidak akan pernah melukaiku. Tapi nyatanya, kata-kata itu dapat melukai. Kata-kata memang tidak melukai secara fisik, tetapi secara emosional atau perasaan tetap sama buruknya. Sebab kata-kata itu melibatkan bahasa tubuh kita,
nada atau intonasi dari kata-kata itu, dan ada arti lain di balik kata itu. Ada tujuan untuk melukai, dan ada juga tujuan untuk merendahkan. Nah, words really are powerful. Kata-kata itu sungguh memiliki kekuatan atau kuasa. Kata-kata bisa menyakiti perasaan, kata-kata bisa merusak reputasi, kata-kata juga bisa menghancurkan sebuah kesempatan, dan bahkan kata-kata juga bisa memutuskan sebuah hubungan. Kata-kata juga bisa menyebabkan orang merasa kecewa dan tidak berharga hidupnya. Bahkan, kata-kata bisa membuat peperangan antar negara. Jadi kata-kata memiliki potensi atau kekuatan yang bisa membuat kerusakan. Dengan berkembangnya waktu, teknologi dan media membantu kata-kata itu semakin keras suaranya, menjadi lebih kuat. Apa yang kita katakan di dalam media bisa ditangkap oleh seluruh dunia. Tetapi kata-kata tetap saja selalu memiliki kekuatan untuk membuat sebuah kerusakan. Kita lihat di dalam kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keenam. Kita lihat dulu di dalam Alkitab ini, sekali lagi kalau ada Alkitab di samping kalian, coba kita buka sama-sama dan kita baca. Di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai keenam. Yuk kita sama baca ayat ini. Yakobus pasal 3 ayat 3 sampai 6. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kita lihat di sini di dalam Yakobus pasal 3 ini, Yakobus tidak sedang mengatakan lidah kita itu jahat. Ia mengatakan bahwa lidah kita ini berkuasa atau powerful. Artinya, kata-kata yang kita ucapkan itu memiliki kekuatan atau kuasa dalam kehidupan kita. Jadi, kata-kata dapat menciptakan kehidupanmu. Kata-kata dapat menciptakan kehidupan kita. Kalau kita sembarangan berbicara, tidak berhati-hati, maka kata-katamu bisa mengarahkan kehidupanmu ke tujuan yang tidak engkau inginkan. Sekali lagi ya, kalau engkau sembarangan berbicara dan tidak berhati-hati, maka kata-katamu akan mengarahkan kehidupanmu ke tujuan yang tidak kamu inginkan. Di dalam Yakobus kalau kita teruskan baca di ayat 8, di situ ada dituliskan, tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjinakkan lidahnya sendiri. Kelihatannya nggak ada harapan buat kita. Yakobus membuat kita mungkin down karena ayat ini. Kelihatannya ayat ini sebuah kabar yang nggak baik. Tapi ada kabar baiknya. Kalau kita baca di dalam ayat ini selanjutnya,
Yakobus meneruskan tulisannya ini mengenai hikmat dari kata-kata lidah disambungkan dengan hikmat. Bagaimana hikmat itu terhubung dengan kerendahan hati. Di sisi lain, Yakobus mengatakan di mana ada iri hati, kecemburuan, keegoisan, maka kita akan menjumpai kekacauan dan hal-hal jahat yang lain. Yakobus menuliskan ini di ayatnya yang ke-17. Ya, diteruskan ya. Di ayat yang ke-17 katakan hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Di ayat ini Yakobus ingin bicara pada kita bahwa jika kita hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, egois, maka semuanya itu akan menghasilkan kekacauan di dalam kehidupan kita. Tapi jika kita merendahkan diri, memperhatikan orang lain, mengusahakan perdamaian, maka kehidupan kita itu akan memancarkan itu semua. Jadi kalau kita menginginkan kehidupan kita yang penuh dengan kebahagiaan, perdamaian, maka kita belajar harus merendahkan hati kita, memperhatikan orang lain, ya, dan semua itu akan memancar dari kehidupan kita. Jadi, ketika berbicara mengenai semua perkataan kita akan mendapatkan apa yang kita tanam. You will get what you plant. Jadi kalau kita mau menanamkan mau menuai yang baik dalam hidup kita, maka kita harus menanamkan yang baik. Kalau kita ingin ada perdamaian di dalam kehidupan kita, maka kata-kata kita pun juga harus menanamkan kata-kata yang baik agar kita bisa menuai hasil yang baik. Jadi perhatikan kuasa perkataan kita. Nah, bagaimana dengan orang lain yang kita jumpai sehari-hari? Biasakanlah kita memberikan nilai 10 di atas kepala setiap orang yang kita jumpai. Jadi, kita biasakan diri kita untuk kita memberikan nilai yang paling tinggi. Kasih nilai 10 di atas kepala orang lain yang kita jumpai. Kalau istilah kita hari ini, kasih dia bintang 5. Dengan begitu, kita akan belajar lebih menghargai orang lain. Kita akan menghargai orang lain, apapun status dia. Nah, kalau perkataan kita penuh dengan keegoisan, kesombongan, merendahkan yang lain, dan merasa diri kita lebih penting daripada orang lain, itu artinya kita sedang menanam semua ketidakbahagiaan itu dalam kehidupan kita, dan itu yang akan tumbuh dalam hidup kita. Tapi kalau kita ingin memiliki hidup yang bahagia, kita ingin menumbuhkan kedamaian, kebaikan dan belas kasihan, maka kita harus menanam dan memperkatakan itu mulai dari sekarang. Jangan nanti. Mulai sekarang, kita tanamkan itu, kita perkatakan kebahagiaan, kedamaian, kebaikan, belas kasihan dalam hidup kita. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kata-kata kita. Kita kira-kira ada beberapa tips yang bisa kita pelajari untuk kita menjaga kata-kata kita. Yang pertama, saat ada chat yang membuatmu patah semangat, tidak perlu langsung direspon. Coba perhatikan ya, beberapa akhir-akhir ini chat terakhir yang kalian post itu apa? 10 chat terakhir di sosmedmu, di IG story atau apapun, ya,
Perhatikan chat terakhir apa sih yang ada di situ, yang kalian ungkapkan atau ucapkan lewat chat itu. Perhatikan ya, jadi saat ada chat yang membuat kita patah semangat, tidak perlu langsung direspon. Ambillah waktu sebentar berpikir. Kenapa chat itu membuat kita patah semangat atau membuat kita down, frustrasi, ya? Pikirkan kenapa. Lalu setelah kita merasa lebih tenang, berikan respon atau jawab atas chat itu. Jadi jangan langsung direspon. Bukan berarti diabaikan, tapi berpikirlah sejenak, berikan waktu sehingga kamu menemukan reason, menemukan alasannya kenapa chat itu membuat kamu patah semangat. Dan setelah lebih tenang, kita bisa membalas chat itu. Lalu yang kedua, tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah situasi ini memerlukan lebih banyak kata-kata? Kalau situasinya sudah kacau, apa perlu saya tambahin lagi? Kadang-kadang dengan sedikit berkata-kata, itu menjadi lebih berarti dan lebih penting. Yang ketiga, beri waktu dirimu untuk berpikir. Kasih waktu buat diri kita sendiri untuk kita berpikir. Pada waktu kita mendengar atau membaca kata-kata yang tidak mengenakkan buat hati kita, buat diri kita, biasanya kita pengen ngegas. Kita pengen bales perkataan, mungkin itu kata-kata orang tua kita, guru kita, atau orang lain, teman kita, teman bermain kita, yang membuat kita marah. Akhirnya kita malah semakin meledak. Jadi berikan waktu berpikir sesaat sebelum kalian menanggapi. Yang keempat, biasakanlah memberikan kata-kata penyemangat yang membangun orang lain. Pikirkanlah seseorang yang kamu bisa ucapkan terima kasih atau beritahu mereka bahwa mereka sudah memberikan pengaruh di dalam hidupmu. Ya, mungkin itu small group leader, pembina, mentor kalian, atau orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang dekat dengan kalian. Ya, kalian bisa ucapkan terima kasih, beritahu mereka bahwa mereka sudah memberikan pengaruh di dalam kehidupan kalian. Dan the last thing, yang terakhir, kita semua belajar untuk memperhatikan kuasa perkataan dan apa yang kita tanam melalui kata-kata kita. Kita sering mendengar bahwa ucapan itu adalah doa kita. Dan hari ini biarlah kita sama-sama memperhatikan kuasa dari perkataan dan apa yang kita tanam melalui kata-kata kita. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, maka kita harus belajar menanam yang baik. Kalau kita ingin menuai kebahagiaan dalam hidup kita, maka kita pun belajar untuk mengucapkan kata-kata yang baik dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menerima semangat dalam kehidupan kita, maka kata-kata kita pun harus mengucapkan kata-kata semangat yang membangun orang lain. Dan apa yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita. Dan perkataan kita memiliki kuasa. Perkataan kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan kita. Jadi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita perlu memperhatikan orang lain dengan kerendahan hati, menghargai orang lain, memberikan nilai yang terbaik bagi orang lain, sehingga kita belajar untuk bisa memberikan kata-kata yang memberikan semangat, membangun, dan memberikan kedamaian bagi orang lain. Dan semua itu akan memancar dari kehidupan kita.
Sebelum kita akhiri ibadah firman hari ini, saya ajak kita semua berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Kita pejamkan mata, kita tenangkan hati dan pikiran kita berdoa pada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang berkuasa itu mengubah setiap hidup kami. Karena firman itu adalah kata-kata Tuhan buat hidup kami. Dan kata-kata Tuhan adalah kata-kata yang memberikan kehidupan, semangat, membangun hidup kami. Sehingga kami menjadi orang yang semakin baik, menjadi orang yang lebih baik yang diubahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami juga boleh belajar mengucapkan kata-kata yang baik di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menuai hasil yang baik lewat perkataan-perkataan kami semua. Ampuni kami kalau kami memposting hal-hal yang tidak baik. Kalau kata-kata kami mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak positif, perkataan yang penuh dengan kesinisan, amarah, kebencian, iri, maki-makian, Tuhan, ampuni kami. Kalau kata-kata kami mengucapkan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang tidak benar, fitnah, gosip, kecemburuan, lewat kata-kata kami, ampuni setiap kami. Kami mau cabut setiap kata-kata negatif, kata-kata sumpah serapah, kata-kata yang menyakiti dan melukai orang lain. Ampuni kami Tuhan, kami cabut semua kata-kata itu. Kami mau menanamkan yang benar di dalam kehidupan kami. Kami mau memperkatakan kehidupan, kami mau memperkatakan kesembuhan, kami mau memperkatakan berkat di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menuai dari setiap apa yang kami ucapkan. Dan apa yang kami ucapkan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat kata-kata kami ada kehidupan yang mengalir. Sehingga lewat hidup kami banyak orang diberkati. Dan kami pun boleh mengalami berkat dari Tuhan atas apa yang kami ucapkan lewat kata-kata kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap teman-teman hari ini. Lewat kata-kata mereka, biarlah mereka boleh saling memberkati, saling membangun, saling berikan semangat, saling mendukung, dan saling menasihati satu dengan yang lain. Saat mereka ada di keluarga mereka, di kelompok care cell, di kelompok kecil, small group, dimanapun mereka ada, Tuhan Kau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh mengisi hidup kami dengan firman-Mu, dan kami memperkatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami ucapkan semata-mata adalah kebenaran, kasih, sukacita, dan membangun, memberi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Haleluya. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga.
Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.